Sebentar, saya absen dulu. Maaf ya Mbak, tadi udah salah paham soal jadwalnya. Saya kira hari ini ngajarnya, minggu ini ngajarnya hari Sabtu Minggu. Sekarang tanggal 24. Wah. Ini teman-temannya kalau bisa dibilangin ya Mbak kalau ada kelas ya. Sudah saya tulis di Facebook juga sih. Bisa share screen ya. Tolong di mute ya Mbak yang di Skype itunya, mikrofonnya. Ini nggak bisa share screen. Sebentar. Yang di Skype tolong di mute mikrofonnya. Yang di Skype. Mute, di mute ya. Oke. Yang di Skype sama yang tolong kalau masuk itu ya absen ya. Oke. Santai. Udah Mbak, sudah di absen kok. Dan ayo. Yang di Skype ada yang belum di mute ya mikrofonnya. Tolong di mute dulu. Oke.
Oke, nggak apa-apa mbak, saya juga telat tadi. Oke, hari ini kita belajar soal bab lain. Nanti setelah kelas saya kasih tugas ya. Tugasnya bahasan minggu lalu. Sekarang yang sudah datang dan yang bisa lihat ke screen, ada yang tahu itu kira-kira apa? Ada yang tahu yang ada di gambar itu apa? Waduh, kok yang web kayak gini? Iya mbak, nggak tahu ini kenapa kok nggak bisa. Oh, bisa sebentar. Oke, kalau masih nggak ada, tadi saya kirimin file, coba dibuka dari situ aja. Korea, dia masuk web aja bisa nggak? Bentar. Sekarang sudah ada mbak? Sekarang sudah ada kan suaranya? Sekarang sudah ada kah? Tadi sempat ketendang keluar sama internetnya. Sebentar. Oke. Saya harus add dulu Skype-nya. Oke, sekarang yang sudah masuk bisa lihat gambar di papan. Itu kira-kira ada yang tahu gambar apa ya? Anyone knows what picture is it? Anyone knows what picture is it? Ini yang di Skype ada yang belum dimatiin. Sebentar. Oke, nggak masalah. Yang bisa lihat gambar di web, ada yang tahu itu gambar apa?
Ini yang di Skype tolong dimatiin ya mikrofonnya, masih kejelasan. Sebentar. Masih kedengaran. Ini yang belum dimatiin siapa ya? Mikrofonnya. Sebentar, Mbak. Oke. Yang di web. Ada yang tahu itu gambar apa? Yang di web, halo. Masih bisa denger kah? Yang di web. Ini ada yang belum matiin mikrofon yang Skype. Halo? Masih serverku ini. Halo, yang di Skype masih bisa dengar saya enggak? Ada yang belum matiin mikrofonnya ya? Halo, masih kedengaran kah? Oke. Halloween party. Oke, next. Kalau yang ini kok nggak iso ya dari tadi. Ada yang belum mati mikrofonnya ini. Mbak siapa ini? Mikrofonnya tolong dimatiin ya yang Skype. Aduh, kok internetnya nggak kuat ya. Ada yang belum mati nih. Sebentar ini, kenapa internetnya kayak gini? Maaf ya, ya ampun kok.
Oke. Berikutnya, kalau yang ini, ada yang tahu itu kira-kira apa? Nggak ada suaranya. Oke, ada yang sudah benar. Kalau yang ini, Mbak, yang di Skype tolong ya dimatiin itunya. Sebentar. Kok susah banget hari ini online-nya. Kalau yang ini, Mbak, yang di Skype tolong dimatiin mikrofonnya ya. Ini ada yang mau dimatiin ini. Oke, jadi semuanya itu tadi namanya invitation. Invitation itu artinya undangan. Jadi undangan itu bisa tadi seperti yang dilihat di gambar, dia bisa undangan pesta Halloween, invitation for Halloween party, or for birthday party, or even for a wedding. Undangan itu bisa buat macam-macam. Oke. Jadi undangan itu sebenarnya adalah sebuah permintaan baik secara verbal atau tulisan untuk seseorang agar orang itu bisa menghadiri suatu acara. Jadi bisa pesta Halloween, bisa pernikahan, bisa ulang tahun, bisa apapun lah, sunatan juga bisa pakai invitation. Nah, sekarang, have you ever invited someone to your party? Have you ever invited someone to your party?
Have you ever invited someone to your party? Itu salah tulis ya, mestinya someone yang di slide-nya. Oh, when you got married. Yang lain gimana? Pernahkah? Have you ever invited someone to your party? Apa yang nggak bisa ngetik ya? Sebentar, ada yang baru datang dan belum ke absen. Korea ini baru ya. Oh, sudah ada. Oke. Sebentar ya, saya absen yang baru datang ini. Oke. Biasanya kalau ngundang orang, kalian bilang apa? Dan gimana respon mereka? What will you say to invite them and how do they respond? Gimana respon mereka? Kenapa ditendang keluar lagi dari sistem? Maaf, saya ketendang keluar lagi. Oke. Iya mbak, saya beneran ketendang dari sistem lagi. Maaf, entah kenapa internetnya aneh. Oke, jadi ini ya caranya mengundang seseorang yang di sebelah kiri itu untuk formal, nggak tahu kenapa tulisannya hilang, yang formalnya tulisannya hilang. Yang sebelah kanan itu informal. Jadi ada dua cara, kayak kemarin
kita belajar introduction. Ada 2 cara buat mengundang orang, satunya formal dan satunya informal juga. Sekarang kita lihat yang formal dulu. Jadi contoh yang formal seperti kemarin ada would you like to, formal invitation. Jadi pertama misalnya would you like to apa? Ada yang bisa kasih contoh kalimat? Would you like to? Ada yang bisa kasih contoh kalimat kah? Contoh. Would you like to go to a party? Nah, contohnya gitu. Mikrofonnya Mbak, mikrofonnya tolong dimatikan. Nah, contohnya gitu. Would you like to go to a party with me? Ada yang bisa kasih contoh lain kah? Pakai would you like to? Ada yang bisa kasih contoh? Would you like to? Yang di Skype juga bisa kasih contoh kalimat pakai would you like to? Halo, masih dengarkah? Ada yang kasih contoh, would you like to dinner with me tonight? Ya Mbak, ada yang kurang itu. Would you like to have dinner with me tonight? Would you like to have dinner with me tonight? Yang di web ada yang kasih contoh atau pada nggak bisa ngetik? Would you like to watch a movie tonight with me? Sudah cukup Mbak, nggak usah pakai go to. Would you like to watch a movie with me tonight? Nggak usah pakai go to lagi. Okay, good. Sekarang yang contoh keduanya formal. I'd like to ask you to. Nah,
Ada yang bisa kasih contoh kalimat dengan ini? Sekedar info aja ya, kalau misalnya ada kalimat to terus diikuti apa, itu pasti to itu selalu pasangnya sama verb one, kata kerja dasar. Jadi nggak bisa to watching, ini salah. Yang benar to watch. Jadi kalau ada I'd like to, itu pasti diikuti sama kata kerja dasar. Gitu. Oke, ada yang kasih contoh I'd like to ask you. Ada yang bisa kasih contoh nggak ini? Halo. Sebentar, ada yang mau masuk call. Yang mana yang artinya apa, Mbak? To eat dinner. Bisa to have dinner lebih oke, Mbak, daripada to eat dinner. Terus Mbak yang baru masuk tolong di itu ya, di mute mikrofonnya. I'd like to ask you to come to my house. Okay, good. Oke, sebentar. I'd like to ask you to, itu artinya aku ingin memintamu untuk bla 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 bla. Mbak yang baru datang tolong di mute mikrofonnya. Oke. I'd like you, Mbak Ria ya. I'd like to ask you to be patient. I'd like to leave the car in the garden. Okay. Ini ada yang belum di mute ini. Harusnya nggak ada. Oke. Berikutnya.
It would be my pleasure if you would. It would be my pleasure if you would. Ada yang bisa kasih contoh? It would be would. Ini artinya aku akan senang jika kamu ngapain gitu, datang ke pestaku atau gimana. Ini bisa kasih contoh kalimat. Halo, ini Skype-nya, Skype tolong di mute. Ya, dia belum di mute ini Skype-nya. If you would, oke. Sama dengan to ya, would ini juga selalu sama verb 1. Jadi if you would come, nggak usah pakai ing mbak, with your husband or all of your family. If you would come to my birthday party gitu. I'd be happy if you would come to my party. Oke, nggak apa-apa mbak, tadi juga telat. If you would come to my house mbak. If you would come to my house. If you would cook with me. Oke. Yang berikutnya, may I have the honor of your ini modul kedua mbak, halaman 16. I have the honor itu artinya bolehkah nah ini contoh kalimatnya mungkin agak susah ya. May I have the
honor of your presence in my. Ini sangat formal. Dan setelah your itu biasanya kata benda. May I have the honor of your, bisa juga may I have the honor to, ini juga bisa. Misalnya kalau ini karena dia sangat formal, may I have the honor to dance with you gitu, misalnya di acara pesta formal. Atau may I have, nah itu juga bisa kalau acara lamaran. Lebih gampangnya pakai may I have the honor to, karena habis itu langsung bisa kata kerja. Kalau may I have the honor of your itu mungkin agak sedikit susah. Ada pertanyaan soal yang formal dulu sebelum kita lanjutin ke yang informal, atau ada yang mau coba bikin kalimat dulu? Kick out lagi. Why am I keep getting kicked out? To buy a okay. Sebentar. May I have the honor to buy the dress for you, mungkin Mbak. Kalau for me, kenapa kok bilang ke dirinya sendiri bisa nggak beliin baju buat diri sendiri? To buy a dress ya Mbak ya, kurang juga. May I have the honor to sing with you? Oke, bisa. Kata benda itu bahasa Inggrisnya noun Mbak, makanya saya kasih dalam kurung kata benda itu noun. Biar nanti kalau dia ngomong noun tahu kalau artinya kata benda.
Aduh, saya kok ketendang terus ya dari sistem. Sampai slide berapa? Oke, sampai sini. Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan soal yang formal, kita lanjut ke yang informal. Kalau May juga bisa. Ken sama May itu kurang lebih sama. Jadi kalau mau bisa kalau mau bikin kalimat can I have the honor to, itu sama mbak, derajat kesopanannya juga sama. Sama aja. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak kita lanjut ke yang informal, yang kalimat pertama. Oke, kalimat pertama, why don't we? Itu kurang lebih artinya gimana kalau kita why don't we? Contoh kalimatnya, why don't we watch a movie tonight? Why don't we go clubbing tonight? Misalnya gitu. Ada yang bisa kasih contoh lain? Oh my goodness. Ada yang bisa kasih contoh kalimat yang di Skype, yang di web kok saya belum dikeluarin. Maaf, saya bosan dikeluarin dari kelas lagi. Ayo. Oke. Why don't we go to night market tomorrow? Nggak usah pakai for. Nggak usah pakai for mbak, jadi langsung aja. Why don't we go to night market tomorrow? Sudah oke.
yang berikutnya why don't we go to party together? Okay. Yang kedua, 3 dan 4, I'm buying my treat, it's on me. Itu semuanya artinya sama, saya yang bayar. Nggak usah nyalain video ya mbak ya. Why don't we drink? Okay. Kalau kafe, teh, terus habis itu misalnya bir, harus pakai cup atau bottle mbak. Soalnya itu cuma buat benda yang bisa dihitung. Kalau kayak air, kopi, teh itu kan bentuknya liquid. Jadi dia harus ada wadahnya kalau mau pakai entah itu a cup, a bottle, atau yang lain lah, a basin atau apa gitu. Oke, sekarang yang berikutnya, informal yang berikutnya, I'm buying my treat, it's on me. Itu semuanya artinya sama. Itu semua artinya saya yang bayar, saya yang traktir. Jadi dia ngajak kemana gitu, terus habis itu dia bilang it's on me, atau I'm buying, atau my treat. Berarti kalian mau ditraktir. Yep, why don't we drink a cup of coffee? Kurang off. Gitu. Nggak ada suaranya ya mbak ya. Okay, take it easy. Benar, take it easy. Don't worry, I'm buying. Gitu ya mbak ya. Ada pertanyaan yang soal ini, kurang yang soal 3 ini.
jelas. Nggak usah dicatat nih ya mbak, nanti ini ditaruh di Facebook kok. Oh iya, yang belum absen tolong ya, yang baru datang tolong bilang namanya siapa biar bisa di absen. Oke. Oke. Ada, sudah saya share screen sih, cuma kayaknya nggak bisa lihat katanya. Maaf ya sih baru ketendang lagi dari sistem yang di web. Ini sudah absen semua. Oke. Oke, berikutnya let's. Oh, oke mbak. Mbak juga bisa ngomong di Facebook kok. Oke, berikutnya ya. Let's. Ups, salah. Let's. Itu artinya ayo. Let's itu ayo. Hati-hati ya, kalau nulis let's harus ada tanda petik 1 di atas. Karena let's ini tidak sama dengan let's. Let's yang ada tanda petiknya tidak sama dengan let's yang tidak ada tanda petiknya. Artinya beda. Hati-hati. Jadi kalau mau nulis let's yang artinya ayo, jangan lupa dikasih tanda petik. Tanda petik 1 itu sebelum huruf S. Ups. Bisa ini. Karena kalau let's tanpa tanda petik ini dia artinya gimana ini? Ini kata kerja yang dipakai di simple. Karena kalau let's tanpa tanda petik 1 itu artinya itu adalah kata kerja yang dipakai di simple present tense. Kalau subjeknya he atau she atau it, salah bukan it. Salah ketik. He, she, is. Contoh kalimatnya misalnya
Artinya sih kurang lebih membiarkan. Secara general let itu membiarkan. Skype tolong dimatiin mikrofonnya. Mikrofonnya tolong dimatikan. Ya, Skype. Let itu kurang lebih artinya membiarkan. Contohnya kalimatnya the security lets a thief to rob a bank. Artinya satpamnya membiarkan seorang pencuri untuk merampok sebuah bank. Contoh kalimatnya gitu. Kalau let's yang tanpa tanda petik satu. Kalau let's yang artinya ayo, contohnya let's go, let's watch TV, let's go to the beach. Let's selalu diikuti dengan kata kerja satu atau verb one. Kalau ada yang ada S-nya itu seperti yang saya bilang tadi, let's yang pakai S itu kata kerja yang dipakai di simple present aja, Mbak. Bentuk dasarnya dia ya let tanpa S. Cuma kalau dia Mbak nulis kalimatnya pakai simple present tense, itu dia ditambahkan S kalau subjeknya he, she, dan it. Nanti kita jelaskan soal simple present tense nanti aja, atau nanti kalau nggak ada tambahannya bisa saya kasih slide khusus soal tenses gitu. Jadi contohnya let's itu let's go, let's watch TV, let's go to the beach. Oh goodness. Oke, sampai sini ada pertanyaan soal let's. Kalau nggak ada, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Yang Skype tolong dimatiin mikrofonnya ya. Oke. Sekarang selanjutnya, do you want to. Nah, ini dia bisa kasih contoh, ini gampang. Apakah kamu mau atau apakah kamu ingin? Anda bisa ngasih contoh kalimat.
Do you want to eat now? Let's watch TV. Artinya, ayo nonton TV. Saya ketendang dari sistem terus ya. Do you want to take a bath? Oke. Maaf, tadi saya barusan saya ditendang dari sistem lagi. Kenapa sih malam ini? Do you want, yang benar, do you want to take a bath? Do you want to have lunch with me? Jadi kalau misalnya ya breakfast, dinner, lunch itu semuanya pakai have di depannya. Have dinner, have breakfast, have lunch gitu biasanya. Do you want to go shopping? Oke, benar. Kalau itu sebenarnya bisa Mbak, cuma ya apa ya, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia mungkin artinya sama ya, makan, siang, malam, pagi. Cuma kalau dalam bahasa Inggris tuh mereka lebih pakai have biasanya. Sebenarnya kalau eat kita lihat dari bahasa Indonesia memang nggak salah sih ya. Cuma kalau dalam bahasa Inggris bukunya salah, cuma kurang tepat aja kalau pakai eat. Mereka soalnya biasanya pakai have kalau ngomong. Oh ya, kembali ke yang let tadi. Kalau let tanpa s itu bentuk kata kerja dasar, Mbak. Kan bahasa Inggris kan ada kata kerja dasar yang verb 1, verb 2, verb 3. Jadi kalau let dia verb 1, verb 2, verb 3. Kebetulan sama bentuknya, sama-sama let. Tapi kalau let's tanpa s seperti yang tadi saya sudah ketikkan di atas, let's ini cuma dipakai untuk simple present tense. Tolong mikrofonnya ya. Jadi kalau Mbak nulis dalam simple present tense, he lets, she lets, it lets. Mikrofonnya tolong dimatiin ya Skype. Ya Mbak, saya baru ketendang dari sistem lagi. Gak tahu nih kenapa kok bolak-balik malam ini. Do you want to go shopping? Kurang go. Kurang go Mbak.
Do you want to go shopping? Bener mbak. Do you want to read a book? Okay. Iya mbak, koneksinya agak gimana gitu. Do you want to eat fried potatoes? Potatoes tulisannya. Wih, semua. Halo? Tendang lagi. Oke, yang langsung berikutnya aja ya. How do you fancy? Ini artinya kurang lebih kamu suka nggak, atau menurutmu kegiatan ini gimana gitu. Susah dicari padanan katanya di bahasa Indonesia. Kurang lebih artinya seperti itu. Sudah saya coba telepon lagi mbak, yang di Skype. How do you fancy? Fancy itu sama dengan like, suka. Oke. My treat ya. Sebentar. Saya nggak ngasih contoh yang tadi mbak, cuma ini aja yang soal treat. Oke, fancy ini diikuti sama kata kerja tambah ing. Contohnya,
How do you fancy going to a party with me? Jadi I'm buying my treat, it's on me, semuanya artinya sama. Aku yang bayar, aku yang traktir gitu. Ada yang bisa kasih contoh? How do you fancy? How do you fancy? Ada yang bisa kasih contoh kalimat? Fancy selalu sama verb ing ya, ditambahin ing. How do you fancy watching a movie? Okay. How do you fancy traveling? Okay. Kalau sudah travel, nggak usah pakai how, nggak usah pakai go, nggak apa-apa mbak. How do you fancy traveling with them? Gitu aja sudah cukup. Mungkin internetnya mbak, saya juga nggak tahu. Ada yang bisa kasih contoh lagi? How do you fancy? How do you fancy singing together with me? Okay. Having dinner mbak, kurang have. Udah nggak ada kasih contoh lagi sebelum kita masuk ke bahasan berikutnya. Karena dinner itu bukan kata kerja mbak. Jadi depannya harus ada kata kerjanya.
dan pasangannya dinner, lunch, dan breakfast itu have. Okay, how do you fancy going to the beach with me? Sebelum ke bahasan berikutnya ada pertanyaan soal formal dan informal, tapi sudah jam segini ya. Saya ditendang lagi dari sistem. What? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut atau sampai di sini dulu dilanjutkan di pertemuan berikutnya? Ada, nanti saya umumkan di Facebook tugasnya, bukan di sini. 各位同学晚安。第19届宿委会干部招新活动开始 Penulisan 喽， let 只 banyak 要是 kata 本地的 kerja. 上面注定生 Let itu sudah 都可 kata 以报名 kerja. 参加这次的活动。 Oke. 如果成为干部的话，下学期您就可以免收宿舍哦。报名的时间为9月23到9月29号。如果有兴趣的同学，请到宿舍辅导员办公室拿取报名 Ada 表。 pertanyaan sebelum 欢迎各位同学 sebelum saya akhiri kelasnya. 踊跃报名。 Direkam, Mbak. Ini nanti rekamannya saya upload, cuma rekaman akan diupload, cuma materi PowerPoint-nya saya nggak akan upload dulu, soalnya belum selesai. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung chat di Facebook aja, nggak apa-apa kok.
Okay, good night. Thank you for coming. Sorry for the technical difficulties. Oke, makasih. Good night.